Pak Rudi. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Kita, Mohon maaf Pak, kita ketemu. suaranya kayaknya agak kecil, mungkin agak jauh dari HP ya. Ya, udah cukup kedengaran Bu? Oke, udah cukup Halo, Pak. sudah. Ya, Sudah ya, cukup. ya. Suara saya jelas ya Pak Oke. ya? Jelas, jelas Ibu. Suaranya jelas sekali. Alhamdulillah. Ya, Bagaimana kabar Pak syukur. Rudi? Sehat Pak? Sehat Bu. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, saya baru selesai Ya. sarjana Eskov Pak, COVID. Covid baru selesai ya Bu. Ya, teman Baru saya juga lulus saya banyak Pak. sekali Bu. Udah lulus ya. Ada yang sampai S3 lagi teman saya Bu. Waduh, S3. Saya cukup S1 aja Pak. Sampai 3 kali. Ya, tapi syukur Bu, yang lain juga tidak terlalu berat, jadi ya sembuhnya cepat. Berapa hari sembuhnya Bu kemarin? Saya kemarin kritisnya mungkin 4 hari ya. Setelah itu udah langsung enak, Berapa Pak. hari? Enak ya. Ya, Ya, ya. Pak Rudi ini live Ya, dari kebetulan, kantor atau live dari rumah nih, Pak? kebetulan hari ini saya live dari rumah Ibu. Oke, ya di rumah aja Ya, dulu, Pak. ya. Nah, Pak Karena Rudi, ya, kita kembali lagi ya, ngobrol santai aja ya, Pak ya. Walaupun ya saya agak Bu. tegang karena ini Ya, ngobrolnya bersama direktur utama lagi-lagi. Nah, ya, teman-teman, Pak Rudi mungkin boleh menyapa sebentar nih teman-teman ngerti saham yang sudah join malam ya, hari ini, Pak. Ini dari ujung barat sampai ya, Papua hadir, Pak. ya. Hai semua, salam kenal. Saya Rudi, sebagai Direktur Utama dari PT Semakom Integrated atau kami membursa atas nama SEMA. Ya, semoga semua teman-teman sehat selalu, Bu. Amin, amin. Ya, Nah, itu ya teman-teman ya, disapa langsung loh sama Direktur Utama. Kapan lagi ya disapa sama Direktur Utama emiten langsung. Nah, Pak Rudi, sebelum ya, kita ngobrol lain-lainnya mungkin yang lebih mendalam. Nah, di sini kan banyak juga nih ya, teman-teman mungkin baru atau mungkin belum jadi investor di SEMA atau investor lama juga. ya. Mungkin kita sekilas flashback dulu ya. Sebenarnya SEMA ini kapan sih bisnisnya didirikan dan melingkupi bidang apa saja, Pak? Siap, Bu. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit ya, Bu ya. Arti kata SEMA ini berdiri pada tahun 2009, Bu. Kami awal berdirinya itu adalah bergerak di bidang kelistrikan, khususnya panel listrik. Dan kami juga merupakan pemegang license type test pertama, Bu, yang kami di Indonesia yang mendapat dari PT Siemens Indonesia pada tahun 2009. Awalnya kami hanya mendapatkan untuk low voltage, Bu, atau disebut dengan tegangan rendah. Nah, dengan berjalannya waktu, kami dikasih license lagi pada tahun 2012 untuk yang medium, di mana produknya namanya Simo Prime, SAW, sampai 17,5 kV. Dan pada tahun 2014, kami dikasih license sampai 24 kV, Bu. Di medium voltage juga, ya dari Siemens. Nah, setelah itu berjalannya waktu di mana atas permintaan dari customer menginginkan alternatif produk di mana yang bisa lebih murah dengan kualitas yang cukup bagus. Pada tahun 2018 kami ditunjuk oleh Hyundai menjadi partner license untuk low voltage dan medium, Bu. Karena kita sudah punya sejarah bisa membuat low dan medium, jadi sekalian dikasih semua. Nah, setelah itu pada tahun 2021 kami melakukan diversifikasi produk, di mana kami masuk ke bidang EBT, khususnya untuk baterai lithium. Yang mana baterai lithium itu sebagai energy storage ya, Bu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu, gambarannya Semakom. Semakom adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, khususnya panel listrik, dan sekarang masuk ke EBT di baterai lithiumnya. Kira-kira begitu, Bu Priska, sejarahnya Semakom.
Jadi sejak Ya, 2009 ya Pak ya ya sampai betul. 2022, wah udah 1 dekade lebih bergerak di Ya, bidang kelistrikan ini. Nah ini kelistrikan ya, bidang yang baru juga ya buat saya kepoin, apalagi ke depan kan bakal semua serba bau-baunya listrik segala macam nih. ya, ya. Permintaan akan makin lama makin tinggi Bu, karena semua membutuhkan ya Bu ya, arti kata. Betul. Nah, yang menariknya lagi Pak, sejak 2009 sampai sekarang, bahkan maksudnya pasca IPO ini, Pak Rudi selama menjalankan bisnis SEMA ini, kira-kira apa saja Pak tantangan yang mungkin dianggap Pak Rudi paling paling apa ya, paling besarnya atau paling gregetnya itu apa aja Pak selama menjalankan bisnis di bidang listrik ini Pak, baterai listrik? Ya, ya sebenarnya Bu, saya rasa kalau saya membagi dua ya Bu, arti kata untuk tantangan itu bagi kami sendiri ada dari faktor internal dan eksternal Bu, arti kata. Kalau dari internal saya rasa semua teman-teman yang ada di sini yang menjalankan usaha juga hampir sama Bu. Ketika awal kita mendirikan perusahaan, kita membuat produk, menjual produk, customer pasti selalu menanya, ini bisa atau tidak, kualitasnya seperti apa. Nah, ternyata kita untuk mendapat kepercayaan dari customer ya Bu. Intinya itu adalah tantangan awal ketika kami berdiri. Nah, setelah itu, setelah kami mendapatkan cukup banyak kerjaan, ya seperti umumnya lah Bu, pasti ada masalah ke cash flow, permodalan. Nah, nah setelah itu apa yang kita merasa kita sudah cukup bagus, nah pasti kita ingin mempertahankan prestasi kita kan Bu. Pasti tantangannya ada, muncul kompetitor-kompetitor. Nah, menurut saya itu tantangan yang luar biasa adalah bagaimana kita mempertahankan dan membuat diri kita menjadi lebih baik. Itu suatu tantangan bagi kami. Nah, itu mungkin tantangan dari internal ya, arti kata juga masalah SDM, bagaimana kita untuk memperbaiki SDM kita supaya bisa memberikan servis yang lebih. Nah, dari sisi eksternal, selama kami menjalankan, mungkin kami juga melewati beberapa krisis ya Bu ya, seperti tahun 2018, kalau nggak salah ya, ada krisis juga ya, kalau 2014. Nah, menurut kami, krisis yang paling hebat yang kami hadapi adalah masa pandemi Bu. Pada awal pandemi 2020 ya, kalau saya nggak salah ya, pandemi di mana yang paling berat bagi saya rasa semua dunia usaha ya, ketidakpastian Bu. COVID ini sampai kapan artinya akan selesai? Arah COVID ini kemana? Akan menjadi lebih buruk atau lebih baik? Nah, pada saat itu banyak sekali customer yang akhirnya men-hold Bu. Saya hold dulu lah kalau ada kerjaan atau ada proyek, ada apa, tunggu dulu. Nah, di masa menunggu itulah adalah menurut kami membuat kita sendiri juga agak bingung waktu itu mau dibawa kemana arahnya gitu kan. Arti kata menunggu itu memang sesuatu yang paling tidak enak lah menurut kami Bu. Mungkin saya rasa hampir sama juga ya dengan teman-teman yang bermain saham. Ketidakpastian itu kan yang paling berat saya rasa ya. Arti kata di sanalah menurut kami yang paling berat adalah ketika awal pandemi. Kira-kira seperti itu, Bu Priska. Oke, jadi Ya, dari perjalanan panjang 2009 sampai ini justru badai terbesarnya itu saat pandemi kemarin ya Pak Rudi ya. ya betul. Oke, oke. Malah maksudnya krisis-krisis sebelumnya tidak separah pandemi sekarang. Yang Betul ya. ini ulang tahun COVID sih Pak ya, tepat Maret 2 tahun. Iya, 2 tahun. Iya, Iya, iya. 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 Nah, buat Ya, teman-teman yang
baru join, selamat datang ya. Mince ulangi nih malam hari ini kita spesial kedatangan Pak Rudi ya, Direktur Utama dari Semacom Integrated atau yang biasa investor kenalnya dengan ticker SEMA. Dan buat teman-teman nanti Mince bakal pilih 3 penanya terbaik ya, bakal Mince kasih GoPay masing-masing Rp100.000. Lumayan ya buat nanti top up ke RDN lagi. Nah, buat yang mau nanya, tulis di box ya, kolom Q&A boleh ya. Apapun kita bakal ngobrol santai aja. Pak Rudi pasti bakal jawab kok pertanyaan teman-teman investor di sini. Nah, Pak Siap, Rudi, siap. nah karena SEMA ini saya juga kepo kan baru IPO. Nah, pasca IPO ini Ya, kira sudah sejauh apa Pak? Atau mungkin apa saja yang sudah direalisasikan dari dana IPO kemarin Pak sampai bulan ini mungkin ya? ya, mungkin saya flashback kembali ya Bu ya, dana IPO itu kami pergunakan adalah untuk modal usaha, pertama dengan persediaan barang, yang kedua dari segi R&D, business development, produk-produk, yang ketiga dari segi marketing dan promosi ya. Arti kata kalau untuk modal kerja dan persediaan, arti kata dengan kita mendapatkan proyek-proyek sekarang itu sudah kami laksanakan Bu, sudah kita pakai dana dari IPO. Nah, untuk perkembangan di pengembangan development produk, sekarang kami sedang ingin merealisasikan untuk produk solar panel. Arti kata nanti kita akan coba untuk bikin di lokal dengan produk SEMA, bisa jadi kami menggandeng teknologi dari luar. Nah, di samping itu untuk SPKLU juga sedang berjalan, kami juga sedang mendevelop SPKLU. SPKLU ini adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum Bu, yang nanti akan dipakai. Di samping itu kami juga mensertifikasi panel-panel yang ada. Arti kata kita akan membuat panel type test nanti dengan harga yang lebih murah, relatif lebih kompetitif dengan mempertahankan kualitas yang ada. Ya, kalau dari segi marketing dan promosi, ya kami akan membuat beberapa pameran Bu untuk kedepannya. Seperti itu, Ibu Baik, terima Priska. kasih Pak Rudi. Oke, jadi itu tadi teman ya penjelasan Pak Rudi terkait dana penggunaan IPO kemarin ya. Karena SEMA ini ibarat di Betul. modal itu kalau investor saya nyebutnya kayak anak saya Pak, baby investor. Nah, ini baby emiten. Iya, iya. Baby emiten karena baru lahir nih di papan bursa. Oke. Iya, Bercanda Pak, itu biasa candaan saya iya, kalau Bu. saya. Ya semua kan harus proses dari baby, Bu. Betul. Tidak mungkin bisa tiba-tiba menjadi besar gitu. Betul, betul Pak Rudi. Iya, iya. Oke. Nah, Pak Rudi ini saya mungkin Ya, mewakili banyak apa namanya pertanyaan yang ada di otak para investor nih. Yang namanya ya, berinvestasi di sebuah emiten, biasanya kami itu bertanya terkait kebijakan dividen, Pak Rudi. Nah, bagaimana terkait ya. kebijakan dividen dari SEMA ini? Apakah jika dibagikan mulai per kapan? Nah, itu monggo Pak Rudi sampaikan. Ya, untuk dividen Bu, mungkin saya jelaskan dulu ya Bu ya sedikit. Ini internal kami kan sudah melakukan perhitungan berapa penjualan, berapa laba yang ada pada tahun 2021. Nah, dari sisi penjualan syukur kami mengalami peningkatan lebih dari 2 kali lipat Bu. Ya, arti kata untuk profit sendiri itu 400% lebih Bu. Mungkin ada sekitar 17 miliar. Arti kata untuk Laba tahun kotor ini atau laba bersih, Pak? di luar pajak Bu, sebelum Oh, di luar. pajak ya. Oke. Ya, di luar pajak arti kata. Itu arti kata kita tahun ini akan ada pembagian dividen Bu. Persentasenya di prospektus juga ada, arti kata maksimal 30%. Nah, kami perkirakan nanti akan ada di sekitar pertengahan tahun. Itu pembagian dividennya, Bu Priska. Oke, nah itu teman-teman Ya, investor
pada kepo terkait kebijakan dividen, Ya, rencana akhir tahun ini ya Pak Rudi ya. sekitar pertengahan Bu, sekitar Oh pertengahan. pertengahan, sorry. Maaf Ya, Pak, telinga ibu-ibu gini nih Pak. Sambil sambil ya, kayak dengar ya, suara anak kebangun kayak gitu. ya. Siap. Oke. Ya, Nah, Pak Rudi, bisa dibilang tadi naik lebih dari 2 kali ya, Pak ya di tahun ya, kemarin betul. year gitu. Betul. Nah, untuk target di tahun ini sendiri bagaimana, Pak? Untuk Ya, kinerja. kita kinerjanya kita tahun ini juga masih mengandal pada produk kita yang ada ya Bu ya, ada panel listrik dan baterai lithium ya. Kata mungkin di akhir-akhir tahun sudah ada solar panel. Kita menargetkan pertumbuhan sekitar 20-30% Bu untuk tahun ini. Targetnya Ya, 30-40% kenaikan dari tahun 2021 ya, Pak ya, year on year berarti ya. ya, Oke, nah itu teman-teman ya sudah spill nih, Pak Rudi udah spill ya berapa target kinerja SMA di tahun 2022 ini. Nah, kemudian Pak, tadi saya sebenarnya belum begitu masih kebayang-bayang terkait SPK apa tadi contek nih Pak, SPKLU Bu. SPKLU. Nah, SPKLU ini Ya, rencana realisasi apa ya mungkin pembuatannya atau rencana awalnya akan mulai running gitu ya. Runningnya tuh rencana mulai kapan Pak? SPKLU ini ya. Pak. Sebenarnya kan gini Bu, kalau kita ada lihat dari blueprintnya Semakom sendiri, kita ada yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Bu. Untuk jangka pendek sendiri, kita akan memenuhi dulu untuk produk EBT, khususnya PLTS. Di mana sekarang kami sudah punya baterai Bu. Arti kata kita akan fokus nanti kepada solar panel maupun inverter. Ya, itu 3 komponen utama. Nah, untuk yang SPKLU itu kita letakkan adalah di strategi kita jangka menengah, di mana kita melihat SPKLU ini sangat tergantung pada kendaraan listrik kan Bu. Arti kata berapa banyak kendaraan listrik yang ada. Nah, itu kemungkinan akan direalisasikan adalah di tahun depan Bu. Arti kata kalau kita bicara SPKLU itu ada 2 bentuk kerjasama yang bisa dilakukan Bu. Arti kata satu adalah kami menjual produknya, yang kedua adalah kami bekerja sama dengan pihak misalnya PLN, adalah kita yang mengelola, kita membagi hasil. Itu ada 2 konsep dijalankan. Nah, untuk strategi jangka panjang Semakom sendiri, karena kita sudah masuk ke bidang EBT untuk energi terbarukan ya, Bu. Arti kata kami tidak hanya bicara hanya PLTS saja, tenaga surya. Depan kami juga bisa masuk ke tenaga angin, tenaga air, geotermal. Nah, itu nanti untuk jangka panjangnya, Bu. Ya, jadi itulah kira-kira strateginya dari Semakom. Oke, siap Pak. Oh, sebentar Pak, saya mau menyapa Direktur Utama Indonesia SIPF ini. Barusan melambaikan tangan Pak Narotama Arianto. Ya, 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 selamat malam Kak Ao ya, sedang menonton emitennya ini. Nah, teman-teman, ya. buat mau bertanya boleh banget, silahkan tulis di box ya Q&A sambil Mince nanti bakal pilih 3 penanya terbaik. Nah, mungkin saya juga kepo juga sih Pak untuk ukuran perusahaan yang sudah berdiri dari 2009 sampai tahun sekarang, artinya sustainable-nya benar-benar bisa terjaga. Operasional ya, mungkin lebih ke berapa banyak sampai detik ini pegawai atau karyawan SEMA itu sendiri, Pak? Karyawan kita itu sekitar 120 orang, Bu, untuk SEMA sendiri. Oke. Ya, Itu di udah mana masuk kita, sampai ya, jajaran atas-atas, Pak. ya, Bu, sekitar itu 120 orang di jajaran atas. Kita punya 1 ekspat, Bu, di mana ekspat kita adalah bekas prinsipal yang sudah punya pengalaman sekitar 30 tahun. Oh, Jadi beliau itu nanti yang menangani tentang masalah teknis, engineering, arti kata.
lebih ke teknikalnya, Bu. Oke, oke, Terus oke. ya. Jadi 99% lokal semua ya Pak ya untuk Iya, pegawai lokal semua, di Bu. Hmm. Ya, karena Basisnya orang di kita kota. sudah pintar-pintar, Bu. Kita di Gunung Sindur, Bu, daerah Bogor. Oke, tuh teman-teman ya. Oke. Nah, ini kalau ada yang nanya lowongan kerja gimana Pak? Mungkin Nanti siapa tahu silakan, ada Bu. yang Mas. berkenan mau ini barangkali nih Iya, Pak, Bu. ada aja gitu teman-teman yang nanya kalau nanya infolocker di mana nih Pak gitu mumpung ada direktur utamanya. Ya, nanti bisa dikirim ke bagian HRD, Bu, nanti, Bu. Oke, oke. Itu Iya. teman-teman mungkin yang lebih ke engineer mungkin ya Pak ya kalau bidang listrik dan Ya, ini. Nah, buat teman-teman ya, yang punya background engineer siapa tahu ya berminat join di SEMA juga boleh ya barangkali nanti ya, langsung di review nih sama Pak Rudi langsung. ya. Biar kita berkembang bersama, Bu. Tuh ada yang komen Pak, terima saya Pak. Ya, Oke, nah satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita coba jawab pertanyaan teman-teman. Ini mungkin terkait isu ya. mobil listrik ke depannya, Pak. Apakah SEMA Nah, ini nanti akan apa ya ikut andil, Pak, terkait mobil listrik di Indonesia? ya. Untuk saat ini, Bu, arti kata dari apa yang kami rencanakan, kami planningkan, kami belum, Bu, masuk ke kendaraan listrik. Karena baterai kami itu lebih kepada sekarang energi storage untuk industri, keperluan PLTS, ya, Bu. Karena bukan untuk kendaraan listrik. Nah, sampai saat ini kami belum punya rencana untuk masuk ke sana, Bu. Kalau untuk kendaraan listrik, kami hanya masuk sampai SPKLU, di mana sebagai charging untuk baterai kendaraan listrik. Jadi karena Ya, beda ini ya Pak ya, mungkin ya beda subsektornya ya untuk baterai ya, untuk mobil, motor terpisah ya. dengan bisnisnya SEMA ini. Oke, wah Pak Rudi disapa Direktur Indonesia SIPF Pak. Anak perusahaannya Ya, Spek Pak Narotama nih. Salam kenal Pak. ya, salam kenal juga, Pak. Wah ini Ya, kalian juga nih ya teman-teman investor kalau masih ada yang belum tahu Indonesia SIPF kebangetan ya. Ya buat teman-teman nih sekalian ya Mince infokan Indonesia SIPF itu anak usahanya Bursa Efek Indonesia ya yang menjamin dan melindungi dana semua investor saham yang ada ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi kayak LPS-nya kalau di perbankan. Nah, ini banyak juga Pak Rudi teman-teman mungkin yang belum tahu tentang ya, lembaga Indonesia SPF ini. Jadi sekalian nih biar ya, teman-teman investor merasa apa aman dan nyaman gitu. Nah, Pak Rudi saya izin ya. untuk mulai nyicil milih nih Boleh, pertanyaan boleh, Bu. karena sudah Ya, banyak Bu. sekali nih pertanyaan yang masuk. Sebentar ya Pak ya, saya izin untuk Ya, merangkum. ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Faiz atau Mas ya, Mas Faiz Sadi. Konsumen dari SEMA dari mana saja ya Pak? Dari yang terkecil sampai terbesar mungkin. Ya, arti kata mungkin kalau ini saya membahas sedikit masalah sektor ya, Bu, ya, di mana siapa aja sih sebenarnya customer kami. Jadi kami itu bermain adalah di bidang industri, Bu. Pertama, arti kata itu adalah customer-customer kami adalah di pabrik, eh, ya baik food maupun semen maupun steel, ya semua industri lah kami masuk. Setelah itu kami juga ada di commercial building. Commercial building itu adalah seperti mall, office, rumah sakit. Nah, ada juga masuk ke residensial, di mana juga termasuk apartemen. Nah, itu customer kami. Ada juga untuk infrastruktur, Bu. Arti kata infrastruktur itu seperti di pelabuhan, airport. Nah, begitu juga di pembangkit listrik, Bu. Di pembangkit juga itu adalah customer kami. Kalau bicara masalah angka berapa besar ya, sorry satu lagi Bu, di data center dan telekomunikasi juga. Ini yang sedang hit juga sekarang ya kalau bicara data center. Nah itu juga adalah customer kami Bu.
Sebenarnya kalau bisa secara besar kecilnya itu relatif ya Bu, yang ada dari ratusan juta sampai miliar, puluhan miliar ada Bu, arti kata. Itu adalah tergantung berapa besar kapasitas listrik yang dibutuhkan. Jadi sangat tergantung pada kapasitasnya. Sedangkan kalau untuk baterai, kami sekarang lebih banyak ke BTS, Bu. BTS, ya BTS Tower, arti kata khusus untuk energi storage-nya dipakai di sana. Kami juga mendapat kerjaan dari Bakti Kominfo, di mana kita produknya kan berbarengan dengan Fiber Home, Bu. Arti kata kita dapat kerjaan dari sana juga. Oke, bahkan dari Kominfo ya Pak ya? Ya, Iya, untuk tadi BTS. sempat ini juga sampai data center juga ya ternyata ya Pak ya? Data center. Ya, data center juga, Bu, arti kata. Oke, siap-siap. Nah, itu tadi ya Mas Faiz, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ini ada yang bertanya sebentar. Nah, ini ada yang nanya juga dari Mas Fadil. Ada target untuk SEMA menjangkau listrik high voltage kah Pak? Soalnya tadi dengar baru sampai medium. Ya, arti kata untuk sekarang kami masih belum, Bu. Kami baru adalah sampai low dan medium ya. Kami belum punya planning untuk ke high voltage. Mungkin suatu saat bisa aja, Bu. Arti kata ini kembali kepada berapa besar permintaan ya. Arti kata sebenarnya yang paling banyak adalah di medium dan low, Bu. High itu cukup mahal, tapi lebih ke beberapa customer. Ya, arti kata itu juga bisa jadi kita akan ke sana, tapi rencana saat ini masih belum. Oke, jadi untuk saat ini tetap masih di low sampai Low medium. dan medium. Oke. Ya, betul. Nah, kemudian, wah ini banyak sekali yang bener-bener apa nanya banyak sampai bingung nih milih yang mana sebentar. Nah, ini ada yang bertanya dari sudah muncul. Mas Eka Syafiq, rencana ekspansi ke depan apa saja kira-kira, Pak? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi juga, Bu Friska, arti kata sekarang kan kami punya dua produk ya, untuk baterai dan untuk panel listrik. Arti kata untuk panel listrik kita akan bikin tag test sendiri. Nah, untuk EBT ini kan kami baru punya baterai. Ya, kita akan ekspansi untuk pembuatan solar panel dan nanti inverter. Dan arti kata kami fokus pada bidang kami, Bu, kelistrikan. Arti kata adalah yang berhubungan dengan listrik. Nah, karena EBT itu sekarang lagi apa ya, masa transisi teknologi lah boleh saya bilang ya Bu ya, dari fosil semua akan ke green, diharapkan 2060 sudah tidak ada lagi tenaga fosil. Arti kata sangat besar sekali permintaannya, Bu. Karena di sini terjadi transisi teknologi ya. Jadi kita akan expand ke sana, Bu. Nah, itu tadi ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran terkait ekspansi bisnis SEMA ini, semoga sudah terjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Daud, apa saja bahan bakunya dan dari mana bahan baku tersebut, Pak? Berapa market share-nya? Mungkin terkait bahan baku ya yang ditanyakan. Ya, arti kata kalau bicara bahan baku, Bu, kita bicara panel, karena kita itu ada kerjasama dengan prinsipal Siemens maupun Hyundai, itu adalah komponen utama, Bu, di mana ada breaker, ada kontaktor, dan lain-lainnya. Arti kata kami langsung dari prinsipal. Nah, sebenarnya kalau bicara panel itu ada boxnya, Bu, enclosure. Karena kan ada tempatnya rumah itu metal sheet dari kita bikin sendiri
Ya, itu bahan bakunya dari lokal, biasa dari KS, dari plat lembaran, nanti kami CNC, kami cutting, kita pancing, bending, kita bikin boxnya Bu, kita powder coating. Nah, bicara tentang panel listrik adalah komponen utamanya lagi adalah tembaga Bu, untuk mengalirkan listrik, tembaga. Ya, arti kata tembaga sendiri sudah ada di lokal juga itu. Nah, selain itu mungkin aksesoris lah Bu, arti kata. Nah, itu dari sisi panel. Kalau dari sisi baterai sendiri, komponen utama di dalam adalah sel dan BMS. Nah, untuk selnya baterai sendiri terus terang Bu, di lokal belum ada. Kami import. Ya, karena mungkin ke depan akan ada, bukan ada proyek yang sedang dijalankan pemerintah ya Ya. di Morowali ya, Sulawesi ya. Arti kata itu nanti di sana rencana akan bikin sel baterai. Oke, oke. Ya, Kebetulan saya mudah-mudahan juga proyeknya segera. orang Sulawesi, Pak. Ya, sebenarnya intinya di sana kan tembaga Bu, tembaganya yang banyak Bu. Pemakaian Betul. tembaga dan besi lah campurannya di sana. Ya, jadi Oke, seperti oke. itu. Siap, Pak Rudi. Nah, ini ada pertanyaan Ya. bagus juga nih, Pak, dari siapa ini? Oke, nggak muncul, tapi coba saya bacakan dari apakah SEMA memiliki rencana atau sudah ada konsumen dari luar negeri, Pak? Mungkin rencana ekspor atau mungkin memang sudah ada konsumen dari sana. Jadi gini Bu, kami itu ada mendapat, arti kata gini, kita mendapat kerjaan dari luar negeri, tapi itu tidak langsung Bu, arti kata misalnya kontraktor yang di lokal mendapat kerjaan di Thailand, dapat kerjaan di, Rusia nih yang lagi perang Bu, ya arti kata juga ada di Malaysia, di Bangladesh, di Pakistan. Arti kata kami menjual ke kontraktor lokal dan mereka dipasang di luar negeri. Jadi kami juga ada komisioning sampai ke luar negeri, Bu. Oke, oke. Ya. Bahkan sampai Rusia, Pak. Iya, kita pernah Bu sampai ke Rusia. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Iya, jadi mungkin tidak secara langsung, tapi melalui kontraktor ya, Pak ya? Iya, betul, yang ada di lokal. Oke, nah itu teman-teman ya, dari sisi konsumen memang tidak secara one on one ya dengan luar negeri, tapi melalui kontraktor lokal disalurkan juga ujung-ujungnya ke konsumen-konsumen di luar negeri sana. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari pertanyaan Mas Johnson, untuk solar panel apa bisa digunakan untuk perumahan, Pak? Oh ya, untuk solar panel bisa sekali Bu untuk perumahan. Memang bisa dipakai untuk di perumahan, bisa dipakai untuk, kalau Ibu tahu tiang listrik kan sekarang udah banyak di jalan tol. Itu juga dipakai. Bisa skala industri juga, tergantung berapa besar kapasitas. Kalau untuk di rumah mungkin tidak terlampau besar ya Bu, rata-rata 2.000 watt, 3.000, 5.000, 10.000. Ya, kalau kelas industri akan lebih besar. Seperti itu. Bisa Bu dipakai di mana. Justru kalau di luar negeri Bu, sekarang banyak sekali rumah yang memakai PLTS. Iya, betul. Banyak sekali. Dan pemerintah kita juga sangat mendukung Bu. Kemarin bulan Februari sendiri, jadi kalau kita bicara PLTS ini Bu, arti kata ada namanya ekspor impor meteran. Di mana energi yang didapat di PLTS ini kalau kita memakai sistem on grid hanya dari jam 10 sampai jam 2 ya maksimalnya Bu. Kalau listriknya itu tidak terpakai, kita bisa nitip di PLN. Arti kata, dulu kalau kita nitip Bu, kita dipotong 35%, hanya 65% dibalikan ke konsumen. Nah, sekarang pemerintah dengan PLN sangat mendukung, arti kata kita titipkan 100, dikembalikan 100 sekarang Bu. Jadi tidak ada pemotongan. Ya, arti kata dari pemerintah juga sendiri sekarang sangat mendukung untuk ke PLTS di bidang EBT Bu.
Karena Oh, pemerintah sendiri kan menginginkan tahun 2025 sudah 23%, Bu, hmm, yang memakai energi terbarukan. terbarukan. Ya, Oke, siap-siap Pak Rudi. Wah, semakin menarik ya kalau mengkulik tentang dunia baterai dan listrik ini nih. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga buat teman-teman yang baru join. Silahkan boleh banget ya tulis pertanyaan apapun untuk Pak Rudi Hartono selaku Direktur Utama SEMA. Nanti Mince coba pilih satu-satu dan bakal Mince pilih 3 penanya terbaik ya untuk dapat GoPay masing-masing 100.000. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, Pak. Mengingat baterai umumnya menggunakan nikel, apakah biaya bahan baku juga bergantung pada harga komoditas nikel sendiri, Pak? ya, karena di dalamnya ada kandungan tersebut ya, Bu, Hmm. pasti sangat tergantung ya. Arti kata kenaikan harga nikel, nikel akan sangat mempengaruhi. Tetapi nikel sendiri kan tidak satu-satunya bahan baku yang ada di sana, Bu. Oh iya. Arti kata masih banyak yang lain juga. Hmm. Nah, arti kata efeknya ada tapi tidak terlampau besar lah, Bu, Oke. untuk di sana. Mm-mm. Nah, Jadi dan bisa disimpulkan tidak begitu bergantung ya dengan pergerakan harga komoditas nikel ya, karena banyak sumber-sumber lainnya ya, bahan lainnya ya, Pak ya. ya, tidak hanya bicara nikel, Bu, arti kata seperti itu. Oke, Ya. siap-siap. Saya jadi pelan-pelan jadi belajar ini Pak bisnis tentang apa listrik dan baterai. Dan makin lama kan segini juga, Bu. Kenapa makin lama produk-produk EBT itu seperti baterai apa lebih murah, Bu? Karena Hmm. teknologi juga, Bu. Ya, Seperti baterai kan, kalau kita handphone dulu baterainya besar-besar. Sekarang iya lama-lama betul. komposisi lebih kecil, lebih kecil. Arti kata dengan memakai nikel makin sedikit, tapi menghasilkan sama saja. Arti kata makanya dengan perkembangan teknologi yang ada, makin hari ini makin turun nih harganya, Bu, Oh, untuk produk-produknya. oke oke oke. I see, I see. Nah, ini ada pertanyaan masih ini kayaknya pada penasaran terkait solar panel ya, Pak. Perawatan solar Ya. panel untuk di rumah gimana ya, Pak, maintenance-nya? Ya, arti kata gini Bu, setiap produk pasti ada maintenance-nya. Tapi itu adalah berkala ya. Kalau solar panel lebih memastikan aja solar panelnya itu pencahayaannya bagus. Arti kata Hmm. tidak kotor lah. Arti kata ketika kotor kan berdebu dan lain-lain Bu, Mm-mm. akan lebih penyerapannya lebih berkurang ya. Kurang. Biasa kita lihat kondisi lingkungan bisa 6 bulan 1 tahun sekali, Mm-mm. arti kata. Dan sekarang juga ada sistem yang bisa kita keluarkan air di solar panelnya, arti kata menjadi lebih bersih kan, Bu. Hmm. Ya, maintenance tetap mesti ada untuk itu. Oke, oke, siap-siap, Pak. Nah, itu teman-teman ya, sudah terjawab. Nah, ini ada pertanyaan cukup bagus juga dari Mas Acil. Untuk pemasaran sendiri, apakah ada kendala, Pak, terkait marketing ya? Karena kan ini produk dibilang ya memang produk agak eksklusif juga terkait baterai atau listrik itu. Nah, sejauh ini gimana, Pak, Ya. untuk marketing sendiri? Eh, kita kalau bicara pemasaran marketing dan sales, Bu, arti kata pasti adalah. Semua kan ada kompetitor, Bu. Tidak mungkin hanya punya satu produk. Hanya Mm, bagaimana kita meyakinkan customer kita, memberi support yang terbaik. mm, Nah, arti kata apa yang menjadi kendala dari customer bisa kita kasihkan solusinya, Bu. Nah, sedangkan khususnya untuk produk EBT ke depannya yang tadi sudah saya jelaskan juga, Bu, mm. permintaan sangat besar. Tidak mungkin satu perusahaan aja bisa melayani. Dan ini adalah teknologi untuk sekarang dan bicara untuk masa depan. Hmm. Dan sangat besar sekali, arti kata marketnya sangat luas, arti kata bagaimana kita bisa mendapatkan semaksimal yang kita punya ya Bu ya, arti kata seperti itu. Oh, Nah, jadi oke, oke, siap Pak. Saya ya. nangkep itu. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya sebentar. Hmm, mana tadi ya sebentar.
Ah, ini agak panjang nih. Dari Iya. Pak Joshua. Pak, mau nanya kan salah satu rencana bisnis SEMA SKPLU tadi. Nah, Iya. kira-kira, oh ini kepotong, progresnya sudah berapa persen, Pak? Mungkin kalau dalam bentuk persentase. Ya, arti kata kalau bentuk persentase, Bu, progres kita sekarang adalah kita membuat engineering design dan Mm, kita mencari vendor-vendor untuk komponen utamanya, Bu. mm, Mau converter dan lain-lainnya semua. Nah, oke. setelah tahap ini selesai, kan kita akan mulai produksi. Setelah produksi, kita harus melakukan testing, Bu. Mm, Nah, setelah tahap testing, sertifikasi, nah, baru bisa kami melakukan penjualan. Ya, oke, oke. untuk tahap sekarang kita masih mencari sourcing dan engineering di tahap itu. Oke, Ya. siap-siap. Di. Nah, kemudian ini pertanyaannya sebentar. Mana tadi ya? Nah, ini dari Mas Hakim. Bagaimana Hmm, strategi SEMA dalam menghadapi badai COVID ini sehingga SEMA bisa tetap going concern? ya, arti kata ketika awal COVID sendiri kan Bu, Mm-mm. kami masih bergerak di panel listrik ya. Nah, sambil kami mencari peluang dan melakukan menurut saya strategi yang sangat bagus yang sudah kami lakukan adalah mendiversifikasi produk, Bu. Khususnya kita masuk kepada segmen yang dimana sekarang menjadi primadona nih, Bu. Arti kata kami mencari partner Oke. dan kami melihat market tersebut ada, banyak permintaannya. Nah, itulah salah satu strategi kita dalam menghadapi eh, COVID ini, Bu. Arti Mm, kata jangan kita, oh lagi COVID nih, nggak bisa ngapa-ngapain, kita diam saja. Tidak, Bu. Kita segenap manajemen semua berpikir bagaimana supaya tetap ada pertumbuhan. Itu yang terpenting, Bu. Apakah oke, dengan produk yang ada atau dengan melakukan diversifikasi pada produk yang lain. oke. Jadi, Jadi strategi kita seperti itu, Bu. Dan arti kata juga kita harus sekarang memberikan service yang lebih baik, arti kata biar customer-customer kita yang sudah ada tetap merasa nyaman dengan apa service yang kita kasih. Nah, itu strategi-strategi kita, Bu. oke, siap. Terima kasih Pak Rudi. Semoga Ya. terjawab ya teman-teman yang punya pertanyaan serupa. Nah, ini ada pertanyaan, ada yang nanya juga nih Pak. SEMA mendapatkan ISO berapa ya Pak? Kita ada ISO 14001 ya, 9001. Arti kata untuk manajemen kami sudah ada Hmm, dan untuk OSAS safety, Bu. Sekarang kalau nggak salah 4.500 kita untuk lingkungan juga, Bu. oh, oke, oke. Ya, ISO. Jadi kita itu ada ISO untuk manajemen, ada ISO untuk HSE untuk safety, keamanan. Arti kata biar kita kerjanya aman dan lingkungan. Oke, siap, siap Pak. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih, sebentar. Bagaimana strategi perusahaan apabila terjadi kelangkaan produk, Pak Rudi? Kalau terjadi kelangkaan produk, Mm-mm. ya arti kata kan gini Bu, strategi perusahaan pertama kami punya sumber-sumber produk dari beberapa prinsipal, Bu. Itu adalah salah satu strategi kita menghindari ada kelangkaan. Yang kedua, kami ini kan berpartner. Kalau Ibu lihat, di sana ada Siemens, di sana ada Hyundai, Mm, ada Fiber Home. Ini adalah perusahaan yang cukup sudah mapan, Bu. ya. Bicara adalah perusahaan puluhan tahun dan ratusan tahun, dan salah satu perusahaan-perusahaan terbesar. Kita memastikan berpartner dengan mereka adalah untuk kelangsungan, Bu. Jangan hanya produknya ada sekarang, nanti tidak ada. Dan mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sudah teruji.
Nah, arti kata kalau untuk produk-produk yang bukan produk, maksud saya untuk misalnya dari sisi aksesoris, metal sheet, yang lain-lain ya kita mencari vendor sebanyak-banyaknya, Bu. Hmm. Nah, salah satu juga dengan dana IPO itu kita akan meningkatkan persediaan. Oh, Jadi itu ya strategi-strategi kita. oke, terima kasih Pak Rudi. Nah, teman-teman stay tune ya. Sebentar lagi Mince bakal umumkan random 3 penanya terbaik selama sesi Q&A. Pak Rudi, ini ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum closing dari Mas Wahyu Ya, Hidayat. SEMA kan hmm, menuju energi hijau ya Pak ya. Lalu bagaimana ya penanganan betul. limbahnya Pak? Baik limbah produksi maupun limbah hasil produksi yang telah rusak. Kalau kami sendiri, Bu, saat ini kan lebih kepada assembling produk lokal, khususnya kalau saya bicara masalah baterai lah ya, Bu. Mm-mm. Baterai itu karena Indonesia sendiri kan belum ada produk, kita beli adalah bentuk sel, Bu. Jadi tidak ada limbah, Bu. Di Oh, kami itu tidak ada limbah. Kami membeli selnya itu ketika melakukan produksi baru ada limbah, Bu. Tapi kami beli sel yang sudah jadi. Arti kata di sini tidak ada limbahnya. Jadi ya, oke. sedangkan kalau untuk di sisi panel sendiri, panel listrik relatif barang-barangnya itu adalah berbentuk metal sheet Mm-mm. dan sebenarnya ada, Bu, powder coating. Powder coating itu banyak chemical dan itu kami Mm. subkonkan keluar. Kami dulu punya rencana pernah ingin membuat powder coating karena berhubungan dengan limbah dan ISO, kami Mm. tidak jadi membuat beberapa kami. Jadi strategi kami adalah men-outsourcingkan keluar, Bu. Oh, Jadi yang bersifat membahayakan, arti kata yang ada limbahnya tidak kami kerjakan sendiri. Jadi oh, seperti itu, Ibu. oke. Jadi bisa saya simpulkan cukup ketat juga dan selektif ya Pak ya untuk pemilihan proyek-proyek yang ditawarkan dari eksternal karena memang Ya, basisnya Semakom ini ternyata tidak ada limbah teman-teman. Nah ini yang mungkin banyak belum tahu ya makanya tadi mungkin ada yang bertanya ya, terkait limbah baterai ternyata tidak ada ya karena itu tadi Pak ya, Rudi kan. Nah Pak Rudi mungkin sebelum sampai di akhir sesi saya mengumumkan ya, pemenang giveaway, Pak Rudi boleh mungkin ya, memberi closing statement nih, karena nggak berasa udah hampir sejam ngobrol-ngobrol kayak gini aja, udah sejam nggak berasa Pak. ya, ya. Ya, mungkin closing statement saya ingin menjelaskan sedikit lah, Bu. Arti kata Semakom ini adalah kami perusahaan type test pertama untuk panel di Indonesia, dan kami perusahaan panel pertama yang meng-IPO-kan diri di bursa. Dan kami sekarang sudah masuk ke bidang EBT di mana prospeknya sangat cerah Hmm. dan untuk masa sekarang dan untuk nanti juga ya. Ya, arti kata perusahaan ini akan bisa jauh maju dan berkembang. Ya, Wah, mungkin untuk teman-teman yang sudah nabung, kami terima kasih. Yang belum, siapa tahu ingin menabung untuk saham SEMA, ya kami juga berterima kasih, Bu. Intinya kami sudah berterima kasih teman-teman sudah hadir di sini, sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. oke, amin amin. Terima kasih banyak Ya, Pak Rudi nih ya, untuk waktunya nih udah meluangkan waktu sejam untuk menjawab satu persatu. Teman-teman jarang loh ada direktur utama yang mau menjawab satu persatu pertanyaan dari para investor maupun calon investornya ya. Karena sekarang berhubung semua serba virtual, jadi malah lebih enak ya Pak ya bisa bincang virtual ya, seperti ini tanpa harus jauh-jauh ke Bogor nih ke lokasinya ya, SEMA. betul, Bu. Benar Iya, sekali. betul. Pak Rudi, terima kasih banyak sekali lagi. Ya, Sehat-sehat dan sukses terus ya, untuk semua. Saya juga berterima kasih ini udah diizinkan untuk interview dengan direktur utamanya langsung. Dan teman-teman, sebentar lagi Mince bakal mengumumkan. Pak Rudi mungkin boleh live dulu, ya, nggak salah Pak jika ya, ada ya.
lain. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Ya, Rudi. makasih ya Bu. Terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk bicara dengan Bu Friska. Terima kasih. Nanti Makasih Bu, kalau ke selamat Bogor, malam ya. semoga bisa silaturahmi Pak. Ke SEMA Pak. Ya, kami tunggu ya Bu. Makasih Siap ya. Pak.